warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video pembelajaran kali ini kami akan menampilkan simulasi penanganan surat masuk dan surat keluar. Untuk pemerannya sebagai berikut. Pada suatu hari, CV Bumi Makmur kedatangan seorang kurir yang ingin mengantar surat dari PT Usaha Jaya. Surat tersebut dibawa kurir menuju resepsionis yang ada di area pintu masuk utama. Resepsionis dengan senang hati menerima surat yang dibawa kurir tersebut dan mengarahkan kurir untuk mengisi buku tamu sebagai bukti bahwa surat sudah tersampaikan dengan aman. Dan penerima surat mengisi buku ekspedisi pengantar surat. Setelah surat diterima oleh resepsionis, selanjutnya resepsionis mengantar surat masuk ke bagian pencatat surat. Pencatat surat membuka surat masuk yang diterima dan mulai mencatatnya di buku agenda. Pencatat surat akan mencatat informasi surat ke dalam buku agenda seperti kolom tanggal terima diisi tanggal ketika surat dicatat, nomor surat diisi dengan nomor surat diisi dengan nomor surat, tanggal surat diisi dengan tanggal surat. Kolom daring diisi dengan instansi pengirim surat atau nama pengirim surat untuk surat pribadi. Kolom kepada diisi dengan kepada siapa tujuan surat tersebut disampaikan. Isi ringkas diisi dengan isi ringkas dari surat tersebut. Kode klasifikasi diisi dengan kode klasifikasi yang berlaku. Keterangan diisi apa saja yang bisa menjadi keterangan, atau jika tidak ada bisa diberi tanda strip. Kolom tanggal terima diisi tanggal ketika surat dicatat. Nomor agenda diisi dengan urutan agenda. Nomor surat diisi dengan nomor surat. Kolom tanggal diisi dengan tanggal surat tersebut dicatat. Isi ringkas diisi dengan isi ringkas dari surat tersebut. Kolom daring diisi dengan instansi pengirim surat atau nama pengirim surat untuk surat pribadi. Kolom kepada diisi dengan kepada siapa tujuan surat tersebut disampaikan. Setelah surat dicatat di buku agenda surat masuk, selanjutnya surat masuk tersebut juga dicatat dalam kartu kendali sesuai dengan kolom yang tersedia. Kolom indeks atau subjek diisi dengan jenis surat. Kolom kode diisi dengan kode surat atau kode klasifikasi yang berlaku. Kolom tanggal diisi dengan tanggal surat tersebut dicatat. Kode M atau K dilingkari berdasarkan surat. Kolom perihal diisi dengan perihal surat. Kolom isi ringkas diisi dengan isi ringkas dari surat tersebut.
lampiran diisi sesuai jumlah lampiran yang tersedia. Dari diisi dengan instansi pengirim surat atau nama pengirim surat untuk surat pribadi. Kolom tanggal surat diisi dengan tanggal surat. Kolom nomor surat diisi dengan nomor surat. Kolom pengolah diisi dengan bagian tempat surat itu akan diolah. Kolom paraf diisi dengan paraf pencatat. Kemudian, kartu kendali diambil 3 rangkap, yaitu warna putih, merah, dan kuning. Selanjutnya, pencatat mengambil kartu kendali berwarna putih untuk disimpan. Setelah surat selesai dicatat, surat tersebut diberi cap atau stempel untuk menandakan bahwa surat tersebut telah selesai dicatat. Surat dilampiri kartu kendali merah dan kuning, kemudian dimasukkan ke dalam stop map. Kemudian, pencatat memberikan surat yang sudah dilampiri kartu kendali tersebut kepada bagian pengarah. Kemudian, pengarah membaca kartu kendali dan surat yang diterima dari pencatat dengan seksama. Bagian pengarah memberikan atau mengarahkan surat kepada sekretaris bagian tujuan surat disampaikan. Sekretaris memberikan surat dengan kartu kendali dan lembar disposisi kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Pimpinan mencermati surat dengan seksama dan mengisi lembar disposisi. Tanggal terima diisi tanggal diterimanya surat. Nomor agenda diisi nomor urut agenda surat tersebut. Jenis surat dicentang sesuai dengan sifat surat. Tanggal surat diisi dengan tanggal surat. Nomor surat diisi dengan nomor dari surat tersebut. Kode diisi dengan kode surat. Pimpinan kemudian menentukan tindak lanjut dari surat untuk selanjutnya diteruskan kepada bagian pengolah. Untuk mengisi kolom bagian bawah lembar disposisi, tanggal diisi dengan tanggal disposisi tersebut dicatat, kepada diisi bagian pengolah, nomor disposisi diisi dengan nomor disposisi, dari diisi dengan pimpinan, dan yang terakhir paraf diisi dengan paraf pimpinan. Setelah selesai, surat dan lembar disposisi akan diambil oleh sekretaris, kemudian diserahkan kepada bagian pengolah.
pengolah mengambil surat, disposisi, dan kartu kendali merah, sedangkan kartu kendali kuning dikembalikan kepada sekretaris. Sekretaris memberikan kartu kendali kuning kepada arsiparis untuk dicatat, dan arsiparis mengarsipkan sementara kartu kendali kuning ke dalam laci kartu kendali. Kartu kendali kuning menandakan bahwa surat belum diselesaikan bagian pengolah. Setelah surat sudah selesai diolah, pengolah menyerahkan surat dan kartu kendali merah kepada arsiparis untuk diarsipkan. Arsiparis menukar kartu kendali kuning dengan kartu kendali merah sebagai tanda bahwa surat telah selesai diolah. Kartu kendali kuning diberikan kepada pengolah yang digunakan sebagai arsip di bagian pengolah. Kemudian, arsiparis akan menyimpan surat pada ruang atau tempat penyimpanan arsip sesuai sistem penyimpanan arsip yang berlaku. Pimpinan mendapat informasi dari bagian keuangan yang membutuhkan mesin penghitung uang yang baru, karena mesin penghitung uang yang lama telah rusak, sehingga bagian keuangan membutuhkan surat untuk pemesanan barang. Kemudian, pimpinan segera menghubungi sekretaris untuk membuat surat keluar berupa surat pemesanan mesin penghitung uang kepada instansi yang dituju, yaitu PT Usaha Jaya. Sekretaris segera membuat surat yang diperintahkan dan mencetak surat tersebut untuk kemudian diperiksa oleh pimpinan. Setelah surat sampai kepada pimpinan, pimpinan segera memeriksa surat tersebut dan memberi tanda tangan serta cap. Kemudian, setelah ditandatangani oleh pimpinan, surat tersebut dikembalikan kepada sekretaris untuk segera diproses. Kemudian, sekretaris menyerahkan surat yang sudah ditandatangani oleh pimpinan tersebut ke bagian pencatat untuk dicatat di buku agenda surat keluar. Pencatat surat akan mencatat informasi surat ke dalam buku agenda surat keluar sesuai kolom yang ada. Nomor diisi nomor urut, tanggal diisi tanggal dikeluarkannya surat, nomor surat diisi nomor yang ada di surat, tanggal surat diisi dengan tanggal surat tersebut, alamat tujuan diisi dengan alamat instansi yang dituju, nomor petunjuk diisi dengan kode dari surat, perihal diisi dengan perihal surat, keterangan diisi apa saja yang bisa menjadi keterangan atau jika tidak ada bisa diberi tanda strip. Catat di buku agenda
Kemudian surat keluar dicatat ke dalam buku surat keluar. Tanggal dikirim, diisi tanggal dikirim. Nomor surat, diisi nomor surat. Tanggal surat, diisi tanggal surat. Isi ringkas, diisi dengan isi ringkas. Kepada, diisi nama instansi yang dituju. Keterangan, diisi apa saja yang bisa menjadi keterangan, atau jika tidak ada bisa diberi tanda strip. Setelah surat keluar dicatat di buku agenda surat keluar, selanjutnya surat keluar tersebut juga dicatat ke dalam kartu kendali sesuai dengan kolom yang tersedia. Kolom indeks atau subjek diisi dengan jenis surat. Kolom kode diisi dengan kode surat. Kolom tanggal diisi dengan tanggal surat, kode M atau K dilingkari berdasarkan surat. Kolom perihal diisi dengan perihal surat. Kolom isi ringkas diisi dengan isi ringkas surat. Kolom lampiran diisi sesuai jumlah lampiran surat. Kolom dari diisi dengan pengirim surat. Kolom tanggal diisi dengan tanggal surat. Nomor surat diisi dengan nomor surat. Kolom pengolah diisi dengan bagian tempat surat itu diolah. Kolom paraf diisi dengan paraf pencatat. Setelah kartu kendali selesai dicatat, sobek kartu kendali rangkap 3 yang berwarna putih, kuning, dan merah. Kemudian, kartu kendali putih disimpan di bagian pencatat. Kemudian, pencatat memberikan cap atau stempel kepada surat keluar untuk menandakan bahwa surat keluar tersebut sudah melewati proses pencatatan. Surat dilampiri kartu kendali merah dan kuning, kemudian dimasukkan ke dalam stop map. Kemudian, pencatat memberikan surat yang sudah dilampiri kartu kendali tersebut kepada bagian pengarah. Kemudian, pengarah membaca kartu kendali dan surat yang diterima dari pencatat dengan seksama. Bagian pengarah memberikan atau mengarahkan surat kepada sekretaris bagian tujuan surat disampaikan. Kemudian, sekretaris menyimpan kartu kendali berwarna merah. Sekretaris memberikan surat dan kartu kendali warna kuning kepada arsiparis untuk diarsipkan sesuai dengan sistem penyimpanan arsip yang berlaku.
Selanjutnya, surat tersebut digandakan terlebih dahulu menjadi 2 yang nantinya akan dijadikan arsip. Surat keluar yang asli kemudian dimasukkan ke dalam amplop untuk dikirim. Setelah surat selesai diproses, selanjutnya pencatat memberikan surat keluar tersebut kepada sekretaris. Sekretaris memberikan surat kepada resepsionis untuk kemudian dikirimkan kepada instansi yang dituju. Kurir mengambil surat di resepsionis dan kemudian mengirimkan surat keluar kepada instansi yang dituju. Sekian video simulasi penanganan surat masuk dan surat keluar dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.